Ini Iya, kenapa sih? ya, alhamdulillah. Ini gini, Mi, saya mau tanya. Untuk menghilangkan trauma kayak Miss Yuni dulu yang pernah mengalami kecelakaan kaki itu gimana ya, Miss? Setiap saya mau melangkah kok selalu takut gitu loh. Takut tentang apa? Maksudnya gini, kayak saya kan pernah mengalami patah tulang tangan kanan. Sedangkan tangan kanan tuh yang paling berfungsi terbesar kalau kita melakukan aktivitas tangan kanan tuh. Nah, ini kan mengalami patah tulang, otomatis kan kekuatannya itu udah berkurang gitu loh. Terus kalau saya mau bekerja itu kok selalu teringat itu, kadang mampu nggak ya, bisa nggak ya, soalnya kekuatan tangan sudah berkurang gitu loh. Tapi kalau saya lihat Miss Yuni kok kayak nggak orang sakit gitu loh. Aktivitas apapun kok fine-fine aja, kok semangat aja, kayak bukan orang sakit. Padahal Miss Yuni pernah mengalami semua itu, pernah mengalami penyakit ini, tapi kok nggak kelihatan sakit itu loh. Untuk menghilangkan trauma, biar kita tuh normal kembali, hilang rasa takut tuh gimana, Miss? Ya itu dari perasaan, Mbak ya. Mungkin saya lebih percaya dengan perasaan aja, dari hati. Karena kalau kita berpikirnya sakit, maka yang akan terjadi adalah sakit. Jadi saya nggak mikir waktu sakit itu, saya nggak mikir. Jadi saya tidak berpikir bahwa itu sakit. Jadi kalau pikiran kita sebenarnya dari pikiran ya. Jadi kalau pikiranmu sakit, hatimu juga sakit, Mbak. Itu semua dari pikiran. Karena saya percaya waktu itu saya ngeri juga ya, karena apalagi kalau mendekati musim dingin itu kan semua orang bilang, wah kalau tulang sudah pernah rusak, terus habis itu musim dingin maka seperti ini seperti itu. Saya juga punya trauma sebelum saya benar-benar kuat ini. Tapi sekali lagi ibu saya selalu bilang, sakit itu dari hati. Ada orang yang sakit parah, tapi semangat hidupnya lebih besar daripada sakitnya. Dia nggak ngerasain sakit, Mbak. Sakit biarin aja. Tapi kalau ada yang sehat tapi hatinya sakit, ya mentalnya sakit-sakitan. Dia nggak punya penyakit tapi pikirannya kan sakit. Jadi dia mikirnya selalu sakit terus. Jadi semua dari pikiran. Berarti untuk menghilangkan rasa takut itu kita harus optimis gitu. Iya, itu saya ya. Karena kenapa? Sebenarnya tempurung saya itu pecah total, Mbak. Jadi saya kaki loh, tangan kan masih ada kekuatan jalan, masih bisa nyendok makan kan bisa. Tapi kalau kaki nggak bisa berjalan kan selesai, Mbak, urusan kan selesai. Tangan masih bisa digendong, kalau kaki kan nggak bisa gerak sama sekali. Saya tuh totalitas dan saya berpikir bahwa saya tuh lumpuh loh, Mbak. Saya sudah berpikir bahwa saya lumpuh. Tapi keluarga saya, ibu saya khususnya suami saya selalu bilang sebenarnya sakit itu dari hati. Jadi dari rumah sakit itu saya bukannya malah sehat. Kenapa? Karena saya berpikirnya jelek, Mbak. Keluar dari rumah sakit itu penyakit saya semakin banyak. Karena takut ini, takut itu, makan ini, makan itu, terus akhirnya berpikirnya, apapun dimakanlah, mati loh. Tapi akhirnya apa? Apa yang terjadi? Malah merusak diri sendiri karena ketakutan itu. Dan dari situlah saya tidak pernah berpikir, ya saya harus sehat. Dan saya tidak apa-apa. Saya sehat, saya sembuh, saya berguna, saya bermanfaat. Sakit ini kecil kalau dibandingkan dengan nilai hidup saya. Oh, gitu. Iya. Berarti intinya penyakit itu malah sumbernya dari pola pikir kita lah. Saya bilang bukan karena itu, kita benar. Bukan karena kita pernah mengalami cacat, bukan ya sebenarnya ya. Kalau saya berpikirnya malah enggak, Mbak. Kan sekarang banyak orang yang sehat tapi sakit. Sehat tapi sakit, kan mental mereka yang kena, Mbak. Kalau saya kan mental nggak kena, tapi kan tubuh yang kena. Kan ada orang yang memvonis, kamu kena kanker 3 bulan mati. Nyatanya sampai bertahun-tahun nggak mati karena mereka berpikiran positif. Tapi ada orang yang nggak divonis mati, tiba-tiba mati. Nah kan berarti dari pola pikir juga. Atau memang ya itu tulisan dari Tuhan ya. Tapi saya lebih berpikir untuk berpikiran positif, itu aja. Terus Miss Yuni butuh berapa lama untuk menghilangkan trauma itu? Butuh proses berapa lama untuk meyakinkan diri kita sendiri? 2 tahun. Terus selama 2 tahun itu tantangannya apa aja, Miss? Iya kan sedih, maksudnya Mbak. Sedih, pastinya sedih ya. Tapi karena semakin sedih kan semakin sakit, Mbak. Semakin trauma kan semakin sakit. Iya, betul saya pernah mengalami. Semakin saya sedih, semakin saya sakit, itu yang betul. Iya, semakin trauma, semakin sakit, semakin sedih, semakin sakit, dan merasa hidup ini tidak ada gunanya. Dan dari situlah saya bilang,
Saya ingin bermanfaat. Kalau besok adalah ajal saya, kebajikan apa yang saya lakukan, kebaikan apa yang saya lakukan, dari situlah saya bangkit. Jadi setidaknya saya berguna buat orang lain. Itu aja sih. Yang membuat saya semangat hidup adalah keluarga saya. Mereka selalu bilang, ya setidaknya kalau mati ninggalin yang bagus dong. Nah makanya dari situlah saya bilang, oh iya ya, kalau saya terus terpuruk kan sama-sama mati nih sebenarnya, sama-sama nggak punya umur. Seandainya besok sama-sama nggak ada umur nih, saya di sini nangis atau saya membuat orang lebih bahagia lagi. 2 tahun Mbak. Jujur saya heran ya. Kenapa sih? Iya, jujur saya heran dengan Miss Yuni. Kok lihat apa ya, semangatnya. Pokoknya kayak orang nggak punya masalah gitu loh. Di situasi apapun selalu semangat. Walaupun sebenarnya kayak Miss Yuni punya masalah tapi bisa menampung curhatan orang gitu loh. Terus di segala aktivitas, entah itu liburan keluarga, entah itu sama mbak-mbaknya, tuh saya kalau ini orang kok segitu tegarnya ya. Kadang saya gitu loh. Kok ini Miss Yuni kok bisa setegar itu ya. Kadang dia pernah punya penyakit ini, patah ini. Terus saya langsung telepon, gimana caranya, terus prosesnya berapa lama, terus nanti ujiannya apa saja. Jujur misalkan udah dapat majikan nih, terus saya mau melangkah lagi kayak kekuatan tangan saya gimana, sedangkan saya job saya bayi lagi gitu loh. Sedangkan bayi itu perlu digendong, perlu ini, kan kekuatan tangan saya sebelah kanan sudah berkurang gitu loh. Okay. Jadi rasa khawatir itu kan ada gitu loh. Jadi saya ingin menghilangkan rasa takut saya gitu loh. Maksud saya yang paling penting rasa takut saya hilang, otomatis trauma saya hilang. Makanya saya telepon Miss Yuni gitu loh. Minta solusi gimana gitu. Iya, karena itu saya pinginnya teman-teman juga semangat gitu loh. Jadi kalau kita semangat kan otomatis kita bahagia selalu gitu loh. Kita itu selalu bahagia. Dimana apa ya? Karena sebenarnya hidup itu nggak ada yang tahu sih Mbak. Karena kontrak kerja kita sama majikan kita tahu, tapi kontrak kerja kita kontrak hidup kita sama Tuhan kan kita nggak tahu. Iya betul. Nah, jadi selain semangat apa yang kita punya? Kita itu nggak punya apa-apa Mbak. Bener? Iya betul. Saat kita ada di rumah sakit itu hidup itu kayak muspro kayak guna nih. Sekaya apapun dirimu itu nggak ada, sehebat apapun, secantik apapun, kalau bisa dibilang Miss Yuni yo gak gembrot ngene iki mbiyen yo kuru langsing ngayu karo nggawe sepatu hak tinggi. Yo saiki nggawe sepatu hak tinggi ya ceklek. Iya betul. Betul, kalau Mas Yuni bilang kalau saya di rumah sakit nggak ada, betul. Teringat saya waktu masuk ruang operasi itu kayak saya ini nanti mati apa hidup saya nggak tahu. Tahu-tahu saya sudah pindah di ruang pemulihan, tangan saya sudah dalam keadaan terbungkus. Jadi saya kayak ini benar apa enggak gitu loh. Jadi kadang kayak kita kan nggak bisa berpikir ini di mana, saya sedang apa, kan kadang saya nggak bisa berpikir sampai situ. Tahu-tahu saya sudah di ruang pemulihan. Betul. Gitu Jadi loh. Kenapa Miss Yuni itu sangat sensi sekali dengan orang-orang yang masuk rumah sakit? Kenapa Miss Yuni itu gampang sekali sedih kalau yang masuk rumah sakit? Karena saya pernah mengalami. Jadi kalau kalian yang lainnya masih saya bisa marah-marah, maki-maki, guyon-guyon. Tapi kalau di rumah sakit Miss Yuni itu kelemahan saya. Jadi teman-teman dekat saya itu pasti tahu kelemahan saya itu ngelihat orang sakit. Itu kelemahan karena saya pernah mengalaminya sakit. Terus ini Miss, dulu waktu Fugjan saya lupa menanyakan apakah bekas operasi tangan saya itu ada pennya apa enggak, kok saya nggak tanya yo. Apa setiap operasi yang ada di Hongkong itu ada pennya ya Miss? Tidak juga. Tidak juga Mbak. Gitu. Saya lupa waktu saya kontrol tuh kok saya nggak tanya langsung ke dokter, tapi hasil ronsen tuh dokter mengatakan kalau itu tulangnya sudah sambung dengan baik. Tapi untuk pemulihan lebih cepat 6 bulan, lebih bagusnya 1 tahun baru kamu beraktivitas gitu. Saya kan sudah vakum hampir 1 tahun, terus masih kurang 2 bulan kok saya sudah dapat majikan gitu loh dari temen. Kebanyakan 3 orang nggak semua punya bayi gitu. Yang saya pilih ini yang hamil tua gitu loh. Nggak apa-apa. saya juga pilihnya yang hamil tua gitu. Nggak apa-apa lo, semangat lo, nyatanya Miss Yuni bisa. Padahal kaki kanan lo saya tumpuan yang paling berat. Jadi tetap semangat, ya. Saya tunggu kabar baik darimu ya, karena pastinya kamu bisa. Cita-citamu masih panjang dan saya cuma bisa bantu doa, dan jika sudah bekerja kalau bisa nih
ya sedekah ndek desa-desamu kono, tetangga-tetanggamu kono ya. Iya, Miss. Iya. Nah, Makasih ya, ya. makasih. Oke. Apa nasihatnya? Doa yang terbaik untuk Miss Yuni, sehat selalu, semangat selalu. Injih. Walaupun dibully, dicaci, jadikan itu batu loncatan untuk menjadi yang lebih baik dan lebih baik. Siap. Terima kasih. Dah. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Miss Yun. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih sekali. Saya sebenarnya tidak bisa menyemangati kalian kecuali kalian sendiri tidak semangat ya. Jadi semangat itu dari kalian sendiri, kembali pada kalian sendiri. Jika aura kalian adalah negatif, maka selamanya akan negatif dan akan menjadi toksik pada dirinya sendiri. Tapi seperti ini yang saya katakan, kaki saya patah geludik-geludik dulu. Tapi saya tetap semangat dan semangat itu sangat penting sekali ya, karena semangat itu adalah nyawa kita. Kita punya nyawa tapi nggak semangat ya podo ae. Jadi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan terima kasih. Bye bye.